Shalom, saudaraku. Pada pagi hari ini kita percaya bahwa saat kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, hadirat Tuhan turun atas kita. Kita mau katakan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi-Mu Bapa? Selidiki batin
Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Ini kami Tuhan, ujilah kami, cobalah kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh setia bersama Engkau Bapa. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami ini berkenan di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Walaupun bumi bergoncang, langit boleh berlalu, tapi kasih setia Tuhan tetap setia atas kita. Haleluya. Katakan, biar bumi bergoncang. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalam dan gambaran dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus, ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalam dan gambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalam dan gambaran dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalam dan gambaran dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Haleluya. Yes Lord, kami mau terus jatuh cinta lebih dalam kepadamu Tuhan. Ya Bapak, kami mau setia melayani-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami mau setia melayani Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Haleluya Yesus.
oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami semua. Kami boleh mengikuti ibadah secara online Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan yang sebentar akan dibentangkan oleh hamba-Nya, kiranya menjadi berkat buat kami semua. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh ditumbuhkan iman kepercayaan kami, semakin kuat, semakin bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua dengan pengurapan ilahi-Mu, khususnya hamba-Mu yang Kupercayakan untuk menyampaikan firman-Mu dengan urapan ilahi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga benar-benar firman-Mu Tuhan menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita selalu, damai sejahtera di hati kita semua. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini tentang apakah kita memiliki hati yang merindukan Tuhan di detik-detik akhir zaman ini. Saudara, kalau manusia rindu mencari Allah, itu memang seharusnya demikian. Tetapi kalau Allah yang rindu manusia, ya, rindu mencari manusia, itu artinya luar biasa. Siapa manusia yang sangat mengguncangkan hati Allah sehingga Allah rindu mencarinya? Dia adalah Daud. Saudara, mengapa Daud mempengaruhi hati Allah sehingga Allah rindu mencarinya? Karena Daud terlebih dahulu merindukan Allah. Kerinduannya yang menghebat dimulai dari jiwanya. Rindu adalah suatu keinginan untuk bertemu, memiliki tanggapan positif lainnya. Rindu adalah kekuatan dari cinta. Dalam Mazmur 42 berkata, kerinduan Daud adalah kepada Allah, merupakan kekuatannya untuk mendapat kasih Allahnya. Kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur 42. Mazmur 42 ayat yang kedua. Mazmur 42 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Rindu yang digambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Rindu kepada Tuhan Yesus menjadikan kekristenan kita berkualitas, membuat penyembahan kita kepada Tuhan berkualitas, dan membuat semuanya menjadi berkualitas. Saudara, demikian sebaliknya, hati yang rindu tidak ada dengan sendirinya. Kalau hati kita tidak dimotivasi dengan cinta kepada Tuhan. Daud memulai pasal ini, pasal 42, mengajarkan kepada kita bahwa ada 5 ciri hati yang rindu kepada Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur 42 ayat yang ketiga. Mazmur 42 ayat yang ketiga. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, bilakah aku boleh datang melihat Allah?
Di sini menunjukkan ada perasaan yang kuat ingin berjumpa. Ayat ini tidak menunjukkan kalau Allah terlalu sibuk untuk dijumpai. Ungkapan ini sama saja dengan aku merindukannya. Aku merindukan Tuhan. Sudah tidak tahan lagi ingin bertemu dengannya. Jadi tidak tahan lagi untuk ingin bertemu dengan Tuhan. Saudara yang pernah berpacaran akan mengerti hal ini. Bagaimana kalau saudara rindu dengan pacar saudara? Sudah tidak tahan lagi inginnya, ingin bertemu. Rindu untuk bertemu. Demikian juga kita. Kalau kita rindu kepada Tuhan, kita ingin bertemu ya dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yaitu bilakah aku boleh datang melihat Allah. Kerinduannya untuk bertemu dengan Allah. Kerinduannya ingin bertemu dengan Allah. Itu ciri yang pertama. Hati yang rindu kepada Tuhan. Yang kedua kita baca di dalam Mazmur 42 ayat yang keempat. Mazmur 42 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Artinya ingin menunjukkan kekasihnya kepada banyak orang. Ingin menceritakan tentang dia, yaitu tentang Tuhan Yesus. Ayat ini menunjukkan Daud untuk memperkenalkan Allahnya kepada banyak orang. Kerinduan yang mulia ini membuat Daud berdoa dengan air mata yang mengalir siang dan malam. Jadi saat Daud berdoa selalu mengalirkan air mata. Air mata terus mengalir, baik itu siang dan malam. Ini menunjukkan kerinduan Daud yang sangat besar kepada Tuhan. Tanpa perasaan ini, kita tidak ada kekuatan untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi harus ada perasaan rindu kepada Tuhan. Ya, kerinduan Daud dikatakan kerinduan yang mulia untuk membuat Daud berdoa dengan mencucurkan air mata baik siang maupun malam. Itulah ciri yang kedua. Yang ketiga kita akan baca di dalam ayat yang kelima. Mazmur 42 ayat yang kelima. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gelina. Ya, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ya, ini kerinduan yang ketiga. Dikatakan ayat yang keempat, yang kelima, mulai dari bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ini artinya orang yang rindu kepada Tuhan tidak mau terlambat di pertemuan atau persekutuan di rumah Tuhan. Ia selalu mendahului yang lain, bahkan suka ada di tempat terdepan.
Dia orang yang sangat terlambat menolak. Paling masih pujian, masih belum dimulai dan sebagainya. Ini orang yang suka terlambat. Ya, tetapi Daud tidak. Orang yang rindu kepada Tuhan inginnya selalu datang yang terdepan, datang yang terkemudian, dan selalu duduk di depan. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat kita baca di dalam ayat 6, Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Artinya, orang yang rindu kepada Tuhan dapat memerintah jiwanya untuk fokus kepadanya. Jadi jiwa kita ini bisa diperintah, saudara. Kalau enggak, kita bisa dikalahkan yang lain. Karena seringkali jiwa menghalangi kerinduan roh kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi jiwa bisa menghalangi untuk kita rindu datang kepada Tuhan. Ya, roh ini yang rindu kepada Tuhan, jiwa yang menghalang-halangi. Ada lagi yang dihalang-halangi oleh pikiran, perasaan, dan kehendak. Seolah-olah tidak mau akur dengan roh kita untuk berdoa, untuk menyembah, untuk memuji Tuhan, juga untuk membaca firman. Nah ini hati-hati. Jadi roh kita harus benar-benar ya kita kendalikan. Jangan sampai dihalang-halangi oleh jiwa kita, oleh pikiran kita, oleh perasaan, oleh kehendak kita. Ya, seakan-akan tidak mau akur dikatakan ya dengan roh kita. Roh kita yang senantiasa rindu untuk berdoa, untuk menyembah, untuk memuji, untuk membaca firman Tuhan. Pertahankan itu. Kalau benar-benar kita ada satu kerinduan, pasti akan terjadi seperti apa yang roh inginkan di dalam kehidupan kita. Itulah kerinduan yang keempat. Kerinduan yang kelima, kita akan baca di dalam ayat yang ke-9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Ya, kerinduan yang kelima dikatakan di ayat yang ke-9. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Saudara, orang yang rindu kepada Tuhan selalu bisa memuji Tuhan, selalu bisa berdoa dalam segala situasi apapun, sekalipun di tengah kondisi kegelapan atau di dalam lembah kekelaman di mana semua pintu sepertinya tertutup. Tetapi kalau kita rindu kepada Allah, kita selalu bisa baik memuji Tuhan, berdoa ya, dalam situasi apapun. Orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus seharusnya semakin menyadari bahwa ia sudah dipindahkan dari kebinasaan ke dalam kehidupan yang kekal, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Ya, ini sebetulnya kita harus sadar, ya, kita harus semakin menyadari bahwa kehidupan kita sudah dipindahkan dari kebinasaan
ke dalam kehidupan kekal. Persoalannya, selama ini kita tidak pernah menghargai pemberian kasih karunia Tuhan yang sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kadang-kadang kita kurang menghargai pemberian kasih karunia itu. Hal ini ditunjukkan dengan cara hidup kita, ya, yang terus saja melalui hati Tuhan dengan berbagai perbuatan kita selama ini. Ya. Jadi hal ini ditunjukkan dengan cara hidup kita yang terus saja kita melukai hati Tuhan. Kadang-kadang kita tidak sadar. Dengan apa? Dengan berbagai perbuatan kita selama ini. Baik itu sikap, ya, sikap kita, pikiran kita tidak sadar melalui sikap kita melukai hati Tuhan. Melalui pikiran kita bisa melukai hati Tuhan. Semuanya masih menunjukkan bahwa kita lebih mencintai dunia ini daripada mencintai Tuhan. Kenapa dikatakan kita lebih mencintai dunia? Karena kita sering melukai hati Tuhan. Selama ini ternyata semua yang kita lakukan seringkali bermuara pada kesenangan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, dan tidak ada sesuatu yang kita lakukan dengan tujuan ingin membalas kebaikan Tuhan atas keselamatan yang sudah Ia berikan kepada kita. Sering kali ini kita lakukan. Jadi semuanya yang kita lakukan untuk kesenangan kita sendiri. Semua yang kita lakukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Padahal Tuhan menghendaki supaya yang kita lakukan itu tujuannya kita membalas kebaikan Tuhan. Karena apa? Keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, hidup kekal, ya, yang sudah kita terima dari Tuhan. Namun tujuan kita tidak ke situ, tapi setiap yang kita lakukan seringkali, ya, bermuara atas kesenangan diri sendiri dan kepentingan diri sendiri. Orang percaya harus menyadari dan konsekuensi setelah ditebus oleh Tuhan, yaitu kita sepenuhnya telah menjadi milik Tuhan. Hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Diri kita ini adalah milik Tuhan. Jadi jangan terus senantiasa, ya, segala apa yang kita lakukan bermuara atas kesenangan diri kita, untuk kesenangan diri kita, untuk kepentingan diri kita. Tapi Tuhan yang kehendaki, tujuannya yang kita lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membalas kebaikan Tuhan di mana Tuhan sudah menyelamatkan kita. Saudara sekalian, jadi kita sepenuhnya ini telah menjadi milik Tuhan. Selagi nafas ini masih kita hirup, selama kita masih hidup di dunia ini, segenap hidup kita harus untuk kepentingan Tuhan.
yang adalah majikan agung kita, Tuhan kita, majikan agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Allah yang maha mulia dan maha kudus, Tuhan Yesus Kristus, dan tidak boleh ada Allah yang lain. Satu-satunya Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Mungkin saja apa yang disampaikan ini rasanya seperti menyudutkan kita, tetapi mari kita jujur, berpikir sejenak dan merenungkan setiap detik perjalanan hidup kita di dalam satu hari, dan itu artinya selama 24. Kita renungkan, kita pikirkan sejenak. Ya, selama 24 jam kita menjalankan hidup. Seberapa rindunya kita kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang berkata kepada Tuhan, "Aku merindukanmu ya Tuhan, lebih dari apapun banyak." Ya, sering kita mengatakan bahwa kita rindu kepada Tuhan lebih dari apapun. Dan berapa banyak di antara kita yang berpikir ingin cepat-cepat berjumpa dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Wes, aku kalau begini ini saya nak pulang aja ke rumah Tuhan. Banyak ya. Kalau kita menyadari semuanya itu, kita malu karena kita telah menyalahgunakan hidup yang sebenarnya bukan milik kita lagi. Kita hidup bukan milik kita. Kita mau pulang sekarang, mau pulang tahun depan, mau pulang 2 tahun lagi, itu kehendak Tuhan. Bukan mau kita, tapi maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Karena kita ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Ya. Dari cara hidup kita menunjukkan bahwa kita lebih suka untuk tinggal lebih lama lagi di dunia ini daripada pulang ke surga dan berjumpa dengan Allah, atau bahkan kerinduan untuk diangkat. Ya, dengan kata-kata yang tadi kita menyadari semuanya, karena kita menyalahgunakan hidup. Itu menunjukkan di sini dikatakan kita lebih suka tinggal lebih lama di dunia ini daripada pulang ke surga, berjumpa kepada Allah. Sehingga selalu skeptis, selalu ragu-ragu akan artikel akhir zaman atau nubuatan akhir zaman yang seharusnya membuat kita lebih intim pada Tuhan dan berjaga-jaga senantiasa. Saudara, inilah yang harus kita lakukan. Kita jangan ragu-ragu lagi, ya, dengan artikel akhir zaman, nubuatan akhir zaman, ya, bahwa benar-benar kita akan senantiasa mengalami akhir zaman itu seperti apa. Kita senantiasa percaya pada akhir zaman Tuhan datang yang kedua kalinya tidak lama lagi. Dan apa yang harus kita perbuat? Kita harus membuat kita lebih intim pada Tuhan. Kita harus lebih dekat pada Tuhan. Kita lebih bergaul dengan Tuhan, lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita semua. Dan kita terus berjaga-jaga senantiasa. Pemazmur di dalam Mazmur 73
mengungkapkan sebuah kerinduan yang luar biasa kepada Allah. Setelah ia menyadari sebuah keadaan hidup di dunia yang pada akhirnya tidak berarti apa-apa, karena semuanya akan hilang lenyap. Tidak ada gunanya dunia yang kita miliki. Barulah kita bisa mengungkapkan perasaan rindunya kepada Allah. Kalau kita sudah sadar, kita menyadari sebuah keadaan hidup di dunia itu pada akhirnya tidak berarti apa-apa, barulah kita bisa mengungkapkan perasaan rindu kita kepada Allah. Di dalam Mazmur 73 ayat 25 mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada ku ingini di bumi. 26, Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Inilah yang harus menjadi kerinduan hati kita semua. Jadi kita harus senantiasa rindu bahwa bagian kita adalah hanya Allah selama-lamanya, tetap Allah selama-lamanya. Merindukan Tuhan lebih dari apapun. Harus menjaga prinsip hidup kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, jaga prinsip hidupmu. Dan tidak boleh ada sebuah keinginan yang timbul dalam hati kita, kalau keinginan itu tidak memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau kita sudah mengatakan kita merindukan Tuhan lebih dari apapun, jadi di sini apa yang timbul dari hati kita harus semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Keinginan kita hanya untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu, saudara. Hidup kita ini masih tersisa. Jadi hidup kita yang masih tersisa ini, mari kita pakai waktu ini untuk benar-benar kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang kita lakukan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya itu. Kalau kita sudah melakukan itu semuanya hanya untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, oh Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Pasti kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, mari benar-benar waktu yang diberikan kepada kita, kesempatan yang masih diberikan kepada kita, jangan disia-siakan. Ya, kita buat untuk senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita selalu berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ambillah keputusan untuk melepaskan diri dari ikatan dunia saat ini dan kembalilah kepada Tuhan. Jadi di dalam dunia apa yang mengikat kita, lepaskan. Apapun yang mengikat kita untuk menghalang-halangi kita datang kepada Tuhan, untuk menghalang-halangi kita senantiasa memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kita patahkan, kita lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak akan terhalangi lagi dengan ikatan-ikatan dunia, sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Merindukan Tuhan lebih
dari apapun. Harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita saat ini. Tidak ada yang lain. Yang utama adalah kita memprioritaskan hidup kita ini merindukan Tuhan lebih dari apapun. Ini saudara yang harus senantiasa ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam roh kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pagi hari ini yang senantiasa mengajarkan kepada kita semua supaya kita senantiasa rindu kepada Tuhan. Kehidupan kita ini senantiasa tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membuat Tuhan hatinya sukacita, gembira. Dan kehidupan kita ini senantiasa tidak akan terikat di dalam dunia yang menghalang-halangi kita untuk memprioritaskan kerinduan kita kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu Tuhan akan senantiasa kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami ini. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus mengerti bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Jadi apa yang harus kami lakukan semua, yang harus kita lakukan, tujuannya hanya untuk menyenangkan Tuhan, untuk menyukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih tuntun ya Roh Kudus, supaya di dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman Tuhan yang Kau kehendaki pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Roh Kudus senantiasa memimpin di dalam kehidupan kami, senantiasa menuntun di dalam langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami di dalam kehidupan yang ada di dunia ini tujuannya tidak mementingkan diri kita sendiri, tidak untuk kesenangan kita sendiri, tetapi semuanya adalah untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Namun kami percaya Roh Kudus senantiasa mengiang-iang di hati kami, di telinga kami, untuk senantiasa memberi pengertian lebih lanjut buat kami semua, sehingga kami boleh benar-benar Tuhan, firman yang tertanam di dalam hati kami akan kami lakukan semua untuk kemuliaan dan kesenangan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu saat ini. Kiranya melalui firman yang didengar ini Tuhan, boleh menguatkan iman mereka, meneguhkan iman mereka, sehingga persoalan apapun di dalam kehidupan di dunia ini Tuhan, oh mereka semua Tuhan akan tetap teguh imannya, bahwa dunia ini adalah milik Tuhan, bahwa kita ini adalah milik Tuhan, karena kita masih ada di dunia ini. Dan kita percaya kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan campur tangan. Persoalan masalah apapun di dalam kehidupan kita, Tuhan tetap memberi kekuatan kita, karena firman Tuhan, sehingga kita semua boleh tetap mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga perubahan yang baik yang diberikan kepada Tuhan. Jika saat ini sidang mengalami persoalan masalah tentang sakit penyakit, Tuhan akan mengubah sakit menjadi sehat. Jika kesulitan, diubah menjadi kemudahan. Jika saat ini jalan buntu, Tuhan akan memberi jalan keluar. Apapun persoalan di dalam kehidupanmu, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam keluarga, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa. Berkati Bapa pekerjaan, usaha seluruh jemaat-Mu. Engkau angkat terus naik dan tidak turun. Tuhan memberkati, campur tangan, sehingga apapun yang dilakukannya,
Segala aktivitas apapun yang dikerjakannya, Engkau buat menjadi berhasil. Karena Engkau memberkati, karena Engkau campur tangan. Dan apa yang terjadi atas seluruh jemaat-Mu, terjadilah kehendak-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau terus memberi kesehatan buat seluruh jemaat-Mu. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, baik menular dan mematikan. Jika saat ini ada jemaat-Mu yang sakit, Engkau jamah dengan tangan kuasa-Mu yang cukup panjang. Janji-Mu yaitu bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan. Kuatkan iman mereka. Terus mereka percaya bahwa Yesus adalah yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Anak-anak yang menghormati orang tua. Senantiasa Tuhan juga berkati sekolahnya. Menjadi anak yang sukses. Anak yang berhasil di masa depannya. Dan persiapkan Tuhan anak-anak kelak menjadi alat-Mu di kemudian hari. Mulai saat ini, Engkau akan persiapkan anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak nanti akan ambil bagian menjadi pelayan-pelayan, menjadi alat-Mu semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat sidang-Mu saat ini yang menjauh daripada-Mu. Bawa kembali kepada-Mu Tuhan. Supaya mereka bertobat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Beri kesadaran, gerakkan hatinya untuk ada satu kerinduan kepada-Mu Tuhan. Bahwa kesehatan, kesempatan yang masih diberikan kepadanya itu hanya untuk supaya mereka sadar, supaya mereka bertobat, meninggalkan perbuatan lama dan masuk di dalam kehidupan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dan semua doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati. Kita akan memasuki hari yang baru hari ini. Mulai pagi, siang, sore hingga petang nanti. Tuhan kami mohon Engkau berjalan di depan kami di belakangmu. Sehingga perjalanan hidup kami hari ini mulai pagi, siang, sore hingga petang nanti dalam tuntunan Tuhan. Dan Tuhan hari ini memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Allah Bapa kita yang bertata di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya la 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 la.